warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oi di sana. Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Yang kami hormati Bapak Putra Kaslin Kota Barat, MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah Pancasila. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul tentang etika Pancasila. Tetapi sebelumnya, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Alwi Panjaitan, NPM 206120 1009. Perkenalkan, nama saya Mehar Putri Syotang, NPM 206120 1112. Perkenalkan, nama saya Regita Cayani, NPM 206120 1148. Perkenalkan, nama saya Rika Novianti, NPM 2061 20 11 53. Perkenalkan, nama saya Junior Hutagalung, NPM 2061 20 10 99. Baiklah, kami akan memulai presentasi kami yang berjudul Etika Pancasila. Baiklah, saya Junior Hutagalung akan membacakan materi yang dipaparkan. Pengertian etika. Filsafat dibagi menjadi dua kelompok bahasa pokok, yaitu filsafat teoritis dan filsafat praktis. Filsafat teoritis membahas tentang segala sesuatu yang ada, sedangkan filsafat praktis membahas bagaimana manusia bersikap terhadap apa yang ada tersebut. Dalam hal ini, filsafat teoritis pun juga mempunyai maksud-maksud dan berkaitan dengan hal-hal bersifat praktis. Etika termasuk kelompok filsafat praktis dibagi menjadi dua kelompok, yaitu etika umum dan etika khusus. Etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu, atau bagaimana kita harus mengambil sikap dan bertanggung jawab terhadap dengan bagaimana ajaran moral. Di era sekarang ini, tampak kebutuhan akan norma etik dan kehidupan bernegara masih perlu bahkan penting untuk ditetapkan. Etika kehidupan berbangsa dan bernegara dan bermasyarakat. Etika kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat ini bertujuan untuk 1. Memberikan landasan etik moral bagi seluruh komponen bangsa dan menjalankan kehidupan berbangsa dan berbagai aspek. 2. Menentukan pokok-pokok etika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. 3. Menjadi kerangka acuan dalam mengevaluasi pelaksanaan nilai-nilai etika dan moral dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan masyarakat. Etika kehidupan berbangsa meliputi sebagai berikut. A. Etika sosial dan budaya. B. Etika pemerintahan dan politik. C. Etika ekonomi dan bisnis. D. Etika penegakan hukum dan berkeadilan. E. Etika keilmuan dan disiplin kehidupan. Terima kasih. Saya Mehar Putri Syotang, saya akan melanjutkan materinya. Pengertian nilai-nilai, norma, dan moral. Secara etimologi, nilai berasal dari kata value Inggris yang berasal dari kata valere atau Latin yang berarti kuat, baik, berharga. Dengan demikian, secara sederhana, nilai adalah sesuatu yang berguna. Nilai bersifat abstrak seperti sebuah ide dalam arti tidak dapat ditangkap melalui indera. Yang dapat ditangkap adalah yang memiliki nilai. Di dalam Dictionary of Sociology and Related Science, dikemukakan bahwa nilai adalah kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Max Keller mengemukakan bahwa nilai-nilai yang ada tidak sama luhurnya dan sama tingginya. Nilai-nilai itu sendiri secara senyatanya ada yang lebih tinggi dan ada yang lebih rendah dibandingkan nilai-nilai lainnya. Menurut tinggi rendahnya, nilai-nilai dapat dikelompokkan menjadi 4 tingkatan, yaitu yang pertama nilai-nilai kenikmatan, yang kedua nilai-nilai kehidupan, yang ketiga nilai-nilai kejiwaan, yang keempat nilai-nilai kerohanian. Walter Gerhardt mengelompokkan nilai-nilai manusiawi ke dalam 8 kelompok, yaitu 1. Nilai-nilai ekonomis, 2. Nilai-nilai kejasmanian, ketiga nilai-nilai hiburan, keempat nilai-nilai sosial, yang kelima nilai-nilai watak, yang keenam nilai-nilai estetis, yang ketujuh nilai-nilai intelektual, dan yang ke-8 adalah nilai-nilai keagamaan.
Baiklah, saya Regita Cayani akan melanjutkan materi yang dipaparkan. Menurut Profesor Noto Nagoro, membagi nilai menjadi 3 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, nilai material. Nilai material adalah segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan jasmani manusia atau kebutuhan material ragawi manusia. Yang kedua, nilai vital. Nilai vital adalah segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat melaksanakan kegiatan atau aktivitas. Yang ketiga, nilai kerohanian. Nilai kerohanian adalah segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Yang dimana nilai kerohanian dibagi menjadi 4 macam, yaitu nilai kebenaran, nilai keindahan atau nilai estetis, nilai kebaikan atau nilai moral, dan nilai religius. Nilai kebenaran bersumber pada akal atau rasio, budi, cipta manusia. Nilai keindahan atau nilai estetis bersumber pada unsur perasaan manusia. Nilai kebaikan atau nilai moral bersumber pada unsur kehendak. Nilai religius bersumber kepada kepercayaan atau keyakinan manusia. Dalam ilmu filsafat, nilai dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, nilai logika, yaitu nilai tentang benar salah. Yang kedua, nilai etika, yaitu tentang baik buruk. Yang ketiga, nilai estetika, yaitu tentang indah jelek. Dalam filsafat Pancasila juga disebutkan bahwa ada 3 tingkatan nilai, yaitu yang pertama, nilai dasar. Yang kedua, nilai instrumental. Yang ketiga, nilai praksis. Yang dimana nilai dasar adalah nilai yang mendasari nilai instrumental. Nilai dasar atau dalam bahasa ilmiahnya disebut dasar ontologis, yaitu merupakan hakikat, esensi, intisari, atau makna terdalam dari nilai-nilai tersebut. Nilai dasar ini bersifat universal karena menyangkut hakikat kenyataan objektif segala sesuatu, misalnya hakikat Tuhan, manusia, atau segala sesuatu lainnya. Yang kedua, nilai instrumental. Nilai instrumental merupakan suatu pedoman yang dapat diukur dan dapat diarahkan. Nilai instrumental juga merupakan pelaksanaan umum dari nilai dasar, umumnya berbentuk norma sosial dan norma hukum yang selanjutnya akan terkristalisasi dalam peraturan dan mekanisme lembaga-lembaga negara. Yang ketiga, nilai praksis. Nilai praksis pada hakikatnya merupakan penjabaran dari nilai instrumental dalam suatu kehidupan yang nyata. Nilai praksis sesungguhnya menjadi batu ujian apakah nilai dasar dan nilai instrumental itu benar-benar hidup dalam masyarakat Indonesia. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya Rika Novianti akan melanjutkan materi yang dipaparkan. C. Hubungan nilai, norma, dan moral. Nilai adalah bersifat abstrak, seperti sebuah ide, dalam arti tidak dapat ditangkap melalui indera. Yang dapat ditangkap adalah objek yang memiliki nilai. Nilai juga mengandung harapan akan sesuatu yang diinginkan. Agar nilai tersebut lebih berguna dalam menuntun sikap dan tingkah laku manusia, maka perlu dikonkretkan menjadi lebih objektif. Maka, wujud yang lebih konkret dari nilai tersebut adalah merupakan suatu norma. D. Pancasila sebagai nilai dasar fundamental bagi bangsa dan negara Republik Indonesia. 1. Dasar filosofis. Dasar pemikiran filosofis dari sila-sila Pancasila sebagai dasar filsafat negara sebagai berikut. Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara Republik Indonesia mengandung makna bahwa dalam setiap aspek kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan, serta kenegaraan harus berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai Pancasila bersifat objektif dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Rumusan dari sila-sila Pancasila itu sendiri sebenarnya hakikat makna yang terdalam menunjukkan adanya sifat-sifat yang umum, universal, dan abstrak karena merupakan suatu nilai. 2.
Inti nilai-nilai Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan bangsa Indonesia dan mungkin juga pada bangsa lain baik dalam adat kebiasaan, kebudayaan, kenegaraan maupun dalam kehidupan keagamaan. 3. Pancasila yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menurut ilmu hukum memenuhi syarat sebagai pokok kaidah yang fundamental negara sehingga merupakan suatu sumber hukum positif di Indonesia. Sebaliknya, nilai-nilai Pancasila yang bersifat subjektif dijelaskan sebagai berikut. 1. Nilai-nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia sehingga bangsa Indonesia sebagai kausa materialis. 2. Nilai-nilai Pancasila merupakan filsafat atau pandangan hidup bangsa Indonesia sehingga merupakan jati diri bangsa. 3. Nilai-nilai Pancasila di dalamnya terkandung ketujuh nilai-nilai kerohanian, yaitu nilai kebenaran, keadilan, kebaikan, kebijaksanaan, etis, estetis, dan religius. 2. Nilai-nilai Pancasila sebagai nilai fundamental negara. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu sumber dari segala sumber hukum dalam negara Indonesia. Sebagai suatu sumber dari segala sumber hukum secara objektif merupakan suatu pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum, serta cita-cita moral yang luhur, yang meliputi suasana kejiwaan serta watak bangsa Indonesia yang pada tanggal 18 Agustus 1945 telah dipadatkan oleh para pendiri negara menjadi 5 sila dan ditetapkan secara yuridis formal menjadi dasar negara Republik Indonesia. Hal ini sebagaimana ditetapkan dengan ketetapan nomor 20 strip MPRS 1966. Nilai-nilai Pancasila terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 secara yuridis memiliki kedudukan sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. Etika merupakan suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu, atau bagaimana kita harus mengambil sikap bertanggung jawab berhadapan dengan berbagai ajaran moral. Suseno tahun 1987. Etika dibagi menjadi dua kelompok, yaitu etika umum dan etika khusus. Etika umum mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia, sedangkan etika khusus membahas prinsip-prinsip itu dalam hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia. Suseno 1987. Kami dari kelompok 1, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hasil dari presentasi kami. Jika ada kesalahan dalam berkata, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.